izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi hubungan ketika pasangan kita itu sering memilih diam? Sering memilih diam jika ada masalah. Dengan alasan tidak ingin menyakiti hati pasangannya saat marah. Kadang saya merasa lelah karena komunikasi itu tidak baik jadinya. Jadi diam-diaman berhari-hari, komunikasi tidak baik. Di satu sisi dia udah ada niat untuk berubah jadi lebih baik, meskipun perubahan itu ada tapi tidak konsisten Ustadz. Apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang sebaiknya saya sikapi, harus terus bersabar atau mundur demi menjaga diri? Karena saya pikir sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius Ustadz. Karena saya pikirkan di hubungan pernikahan itu lebih banyak komunikasi Ustadz. Jadi saya mikir kalau sekarang komunikasinya aja nggak baik, bagaimana nanti Ustadz gitu. Baik Ustadz seperti itu ya. Baik, izin. Berarti ini masih dalam proses. Betul Ustadz. Sebelum pernikahan. Betul. Berarti kalau bahasa anak muda sekarang lagi pacaran. Iya. Baik. Udah berapa tahun kenal dengan laki-laki ini? Udah setahun lebih Ustadz. Udah setahun lebih. Ada obrolan untuk ke arah yang lebih serius ada? Ada Ustadz. Okay. Udah bilang ke orang tua juga kebetulan. Udah. Terus yang Mbak ngerasa belum yakin karena yang bersangkutan kadang suka menghilang. Betul. Minggu. Terus nanti balik lagi. Betul. Apa yang biasanya bikin dia ngilang begitu? Mungkin dia tuh lebih kayak tipe yang menarik diri Ustadz. Kalau lagi marah itu lebih milih menurunkan egonya dulu. Kayak lebih menenangkan dirinya, lebih butuh space gitu Ustadz. Iya. Berarti ini mungkin menghilangnya hanya karena saat marahan atau? Saat marahan aja Ustadz. Saat marahan aja. Oke. Udah seminggu ngilang. Biasanya siapa yang memulai untuk berdamai? Kalau dulu awal-awal masih dekat Ustadz, biasanya saya duluan karena saya nggak kuat gitu Ustadz. Mikir kenapa saya didiemin, saya salah apa gitu maksudnya. Tapi makin kesini tuh saya pengen bikin dia tuh ngerasain apa yang saya rasain juga. Udah ada planning untuk menikah? Sudah Ustadz. Sudah. Tahun kapan atau bulan kapan? Insya Allah 2 tahun lagi. Masih 2 tahun. Sebenarnya berat Ustadz. Berat. Karena memang dia emang udah ngomong serius dan perkataan itu sesuai dengan tindakannya ada. Dia kayak nabung untuk nikah pun dia mempercayai saya yang megang uang tabungan nikah. Dan emas pun saya yang sudah pegang. Jadi kalau misalkan saya kayak punya keputusan untuk ninggalin dia atau kayak saya nggak kuat sama kamu atau apa, berat Ustadz gitu. Apalagi juga udah ngomong sama orang tua juga. Abang buktiin ke adek kalau misalkan bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, karena abang udah bilang bakal jadi pasangan yang apa yang adek mau gitu. Jangan ngilang-ngilang terus, kalau misalkan ada masalah diomongin berdua, langsung diselesaikan dengan baik-baik gitu abang. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Harus terus bersabar atau mundur demi menjaga diri? Bunda, pernikahan itu bukan untuk mencari yang sempurna. Tapi pernikahan itu untuk mencari siapa orang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Iya apa iya? Maka dari awal kita harus belajar ya.
membuka hati bahwa bisa jadi kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Perbedaan itu bukan untuk ditakuti, tapi justru perbedaan itu adalah seni untuk bisa menghadirkan kebaikan di dalam rumah tangga kita. Mbak sekarang pilihannya ada dua. Yang pertama, lanjut dengan segala konsekuensi yang Mbak akan dapatkan. Atau yang kedua, Mbak menyerah juga dengan konsekuensi yang Mbak juga akan dapatkan. Tapi pilihan itu pada akhirnya dua-duanya akan sama saja. Selama di dalamnya tidak melibatkan Allah untuk dijadikan prioritas utama kita. Kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita sendiri. Mbak gak bisa merubah sikap seseorang. Tapi yang Mbak harus siapkan adalah kuatkan hati bahwa mungkin kita bertemu dengan orang yang punya sifat seperti itu. Tinggal nanti komunikasikan sama kita dengan baik. Maka di dalam ta'aruf istilahnya ya. Di dalam ta'aruf itu ada komunikasi yang perlu dihadirkan. Apa yang tidak kita suka dan apa yang tidak dia suka. Agar kita mengerti untuk tidak melakukan itu. Karena khawatirnya menyinggung pasangan kita. Mbak harus terbuka dengan pasangan. Dan ingat ya, menikah dengan orang yang salah itu lebih menyakitkan daripada menunda pernikahan. Mbak lebih baik Allah tunjukin kebiasaan buruk calon pasangan kita sekarang biar diperbaiki. Betul tidak? Jadi ketika tahu ada masalah bukan dihindari. Masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi. Kalau Mbak cinta, Mbak sayang, Mbak bilang, sayang, aku tuh gak suka kamu ngilang-ngilang begitu. Kalau ada masalah, sampaikan. Kalau ada yang gak suka dari aku, sampaikan. Izin ya, sebagaimana kita mau ngasih masukan sama pasangan kita, maka kita pun harus belajar nerima kalau pasangan kita ngasih masukan sama kita. 2 tahun kelamaan. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih dipercepat. Amin. Dan tidak usah khawatir dengan rezeki. An-nikahu miftahu rezeki. Nikah itu kunci rezeki. Mungkin nanti setelah menikah akan banyak pelajaran lagi yang bisa dihadirkan. Jaga baik-baik, jaga hati. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin.